Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang hari ini izinkan kami akan menyampaikan tema, yaitu menyikapi musibah gempa bumi Cianjur. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gempa bumi yang terjadi hari Senin tanggal 21 November 2022 kurang lebih pukul 12:04 di Kabupaten Cianjur berkekuatan 5,6 skala Richter berdampak di wilayah Kabupaten Bogor, sehingga mengakibatkan beberapa rumah di wilayah Cisarua mengalami kerusakan. Gempa yang terjadi di Kabupaten Cianjur dapat dirasakan sejumlah daerah sekitar Bandung, Jakarta sampai Bekasi. Warga yang merasakan gempa di daerah sekitar memaparkan gempa yang terjadi tidak mengalami tanda-tanda, melainkan secara tiba-tiba. Warga meninggal dunia pasca gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat masih terus bertambah. Bahkan berita terbaru hari ini, gempa susulan kembali terjadi, sehingga banyak saudara kita di Cianjur sana, data orang yang meninggal dunia semakin bertambah. Mulai dari anak-anak yang terkena reruntuhan bangunan rumah, sampai orang dewasa pun banyak yang meninggal dunia.
Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala sedang mengingatkan kepada seluruh manusia atas kekuasaan dan kemahabesarannya, supaya kita semua kembali ke jalannya, agar hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Tak ada manusia yang tidak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah, atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, antara siang dan malam, sehat dan sakit, hidup dan mati, aman dan tak aman, dan sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Ad-Dariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Shadaqallahul azim. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Surah Ad-Dariyat ayat 49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasangan adalah satu, yakni Allah. Maka sembahlah Allah. Artinya di balik keberpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya tempat bergantung, kembali dan berserah diri. Indonesia mengalami berbagai musibah, mulai gempa bumi, angin besar, banjir, tanah longsor, kecelakaan, dan lainnya. Yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada yang maha memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi, langit, dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Bahkan seandainya seluruhnya diluluh lantakkan manusia, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi diri. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain, sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41.
Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafaz bima kasabat aidin nasi, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atas norma halal haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina atau sejenisnya. Selain berkenaan dengan urusan privat, kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu tertuju kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu," rawahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sehingga manusia dapat mengambil sisi positif, terutama dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sebaliknya, saling menghujat, saling menyalahkan antar sesama, rakyat dengan pemerintahnya, atasan dengan bawahannya dan sebagainya. Namun benar-benar menjadikan musibah sebagai pembenahan terhadap diri dan lingkungan, agar tercipta kehidupan yang lebih baik, aman dan tentram. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebagaimana kisah Rabi'ah al-Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan, dengan dasar iman maka diraihlah ahwal hub atau kecintaan kepada Allah yang tiada tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan bahasa lain, musibah pun bisa memicu mahabbah, rasa cinta. Selain dari kebaikan-kebaikan yang bersifat relatif, kesabaran dalam menerima musibah adalah
cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin hatta syaukah yusyabbuha illa kafarallahu biha min khotoyahu." Rawahul Bukhari. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan hingga duri yang menusuk tubuhnya kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Yang ditekankan dalam konteks musibah adalah kesabaran menghadapinya. Memang di kalangan ulama berbeda pendapat apakah kesabaran atau musibah itu sendiri yang menyebabkan terhapusnya dosa-dosa. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sesungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya, akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sabar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh seorang mukmin. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya, musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya, yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan demikian, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya. Maha suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Sebelum kami akhiri khutbah Jumat di siang hari ini, marilah kita bersama-sama menyimak sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Beliau Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah berbekas kebahagiaan baik untuk dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.